Siap. Keempat, konsentrasi. Kelima, siap belajar. Oke, bisa? Coba ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Kalau sudah siap belajar berarti tidak ada yang ribut, tidak ada yang berisi. Duduk rapi, tangannya di atas meja. Anak-anak hafal tidak lagu profil pelajar Pancasila? Apa ya? Itu dia. Kita bernyanyi bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Lagi. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu mau bercerita ya. Tadi pagi ibu kan berangkat ke sini, itu melihat ada seorang bapak-bapak diberhentikan oleh Pak Polisi. Kira-kira menurut anak-anak apa ya? Kenapa? Tilang. Kira-kira penyebabnya apa? Bisa jadi nggak pakai ya, terus tidak membawa SIM. Kira-kira kalau kayak gitu ada apa sih? Kok bisa dibilang? Berarti kan ada aturan. Berarti si bapak-bapak tadi itu melanggar aturan atau tidak? Anak-anak pernah tidak dibonceng sama orang tuanya atau sama siapa terus ditilang sama bapak polisi? Berarti anak-anak sudah taat dengan aturan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak diharapkan bisa menjelaskan dan menyebutkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita hari ini mau belajar apa? Norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu norma? Apa? Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Berarti norma itu harus kita apakan? Iya, harus ditaati, harus dilaksanakan. Kalau kita melanggar aturan, contohnya seperti tadi, si bapak tadi mendapatkan apa? Iya, kena sanksi ya. Anak-anak juga, misalkan nih, ibu membuat peraturan di kelas ini, jam 7 anak-anak harus sudah sampai sekolah. Nah, ternyata ada satu anak yang datangnya jam 7.30. Berarti si anak tersebut melanggar atau tidak? Melanggar. Itu kan norma yang ada di lingkungan sekolah. Ya, norma itu tadi apa? Aturan berlaku di dalam masyarakat. Ya, yang harus diapakan? Ditaati dan dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Nah, ibu punya untuk mempermudah anak-anak dalam mempelajari norma itu
kita nyanyi bersama-sama ya, oke? Oke. Yang semangat suaranya dikeluarkan, ya? Ya. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Norma itu tadi aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus kita ketahui, yang harus kita taati, ya. Nah, macam-macamnya norma di dalam lagu tadi itu ada norma apa aja, Nak? Ya, ada norma apa? Agama. Norma hukum. Ada berapa macamnya? 4. Yang pertama ada norma apa, Nak? Norma agama. Contohnya norma agama itu seperti apa ya? Iya, betul. Melaksanakan sholat 5 waktu. Wajib atau tidak? Wajib. Kalau bisa Roro. Nah, kalau Roro tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ya, contohnya ini ya. Misalnya nggak beneran. Misalnya Roro tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Akan terkena apa? Azab. Akan mendapatkan apa? Dosa. Tidak artinya nanti di akhirat ya. Kalau di dunia belum kena hukuman, nanti di hukumnya di dalam akhirat. Itu contohnya dalam norma agama tadi apa katanya? Iya. Selain itu apa? Iya, berpuasa. Terus yang kedua, halo. Hai. Halo. Kalau pelajaran sudah dimulai, tidak ada yang mau ngobrol. Siapa yang masih ngobrol? Yang masih ngobrol mau gantiin ibu di depan? Menjelaskan kepada teman-temannya, mau nggak? Jadi kalau pelajaran sudah dimulai, tidak ada yang mau ngobrol. Ya, paham? Setelah norma agama tadi ada norma apa? Kesopanan. Ada norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Iya, akhlaknya. Norma kesopanan itu norma kesopanan itu berkaitan dengan sopan santun, kemudian tata krama. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Norma kesopanan. Sopan terhadap guru? Iya,
sopan terhadap guru. Itu salah satu contohnya. Nah, contohnya nih, siapa tadi namanya nak? Dafa. Kata Dafa, contoh norma kesopanan itu sopan terhadap guru. Nah, ibu sekarang bertanya, kalau misalkan nih anak-anak ngomong sama bu gurunya, ngomongnya bentak-bentak, pantas atau tidak? Tidak. Tapi kalau kayak gitu melanggar. Kalau melanggar norma kesopanan kita akan mendapatkan apa? Hukuman. Iya. Seperti apa hukumannya? Anak-anak bisa dibenci sama teman-temannya kalau nggak sopan. Ya. Coba, ibu mau tanya. Kalau anak-anak punya teman yang tidak sopan, suka atau tidak? Tidak. Benci kan? Iya. Jadi kita itu hidup di dalam masyarakat harus mematuhi norma apa? Contohnya norma agama, norma kesopanan ya. Terus selanjutnya ada norma apa? Kesusilaan. Norma kesusilaan itu dibuat atas hati nurani manusia. Nah, contohnya nih, kalau di jalan ada nenek-nenek yang mau nyebrang, ya. Tadi ada apa? Ada siapa? Ada nenek-nenek yang mau apa? Apa yang akan kalian lakukan? Membantu atau membiarkannya? Membantu. Bagaimana cara membantunya? Membantu jalan. Iya, membantu menyeberangkan si nenek itu ya. Selain itu apa? Iya, menolong teman yang terjatuh. Ada tidak di sini? Kalau ada temannya yang terjatuh malah diketawain. Jadi kalau melihat temannya yang terjatuh, anak-anak harus menolongnya. Iya, harus menolongnya, jangan cuma diketawain. Nanti kalau posisinya berbalik, siapa nih? Namanya siapa? Kira Andi. Kalau Andi nih terjatuh terus diketawain sama Roro. Andi juga gantian menentang. Jadi kita kalau melihat teman kita yang kesusahan atau membutuhkan pertolongan harus ditolong. Yang terakhir ada norma apa nak? Hukum. Ada norma hukum. Norma hukum itu siapa yang membuat? Negara Indonesia ini negara hukum. Jadi kita harus mematuhi norma hukum. Contohnya nih, kalau anak-anak ya, anak-anak lagi misalkan pergi jalan-jalan, naik motor bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, kemudian ada lampu merah tuh. Kalau ada lampu merah, terus kalian menerobos lampu merah itu apa yang akan terjadi? Kena sanksi. Iya, selain kena sanksi apa? Akan terjadi apa? Itu tidak betul. Iya. Oleh karena itu kita harus mematuhi apa? Aturan. Iya. Gitu. Selain aturan lalu lintas, kemudian kalau ada orang yang mencuri di masyarakat kalian nih, ada yang mencuri itu patut untuk dihukum atau tidak? Kalau tidak dihukum nanti pencurinya tidak bakal jerah. Kadang yang sudah dihukum aja kadang tidak jerah. Tidak kapok. Yang galakan negara Indonesia punya aturan yang berlaku. Iya, di penjara. Ya. Oke, paham? Paham.
kelompoknya. Namanya berkelompok itu berdiskusi, jangan cuma satu yang ngerjain, oke? Oke. Ya. Di sini ada 2 gambar. Di sini anak-anak disuruh mengamati gambar tersebut itu gambar apa sih? Dan disuruh menceritakan kaitannya dengan norma itu apa? Ya. Siap? Siap. Sebelum dikerjakan, ditulis dulu kelompok berapa dan anggota kelompoknya ditulis. Ya. Aku yang kelompok. Dapat nomor undian berapa, Nak? 1. Berarti ngambil kertas di nomor berapa? Di amplop nomor 1. Dibaca. Teman-temannya dengerin. Dapat contoh yang mana ya? Apa itu namanya? Menyapa saat bertemu. Itu termasuk ke dalam norma apa, sayang? Norma kesopanan. Iya, pintar. Ditaruh di pasang pakai tuspin. Tuspinnya tuh, ambil lah. Ya. Yeay, kasih tepuk tangan. Dapat tadi mendapatkan nomor undian 1. Mengambil dari kotak dari amplop nomor 1 dan bacaannya itu menyapa saat bertemu, itu termasuk ke dalam norma kesopanan. Betul atau tidak? Betul. Sekarang satu lagi yang maju. Yang berani maju siapa? Kamu, Farhan. Ayo kamu lah. Nomor berapa itu? Nomor 2. Diambil. Ambil contohnya. Dibaca, Nak. Dipasang di bawah